cantik, ketemu lagi sama aku Rafca. Di video kali ini kita bakal nge-review satu produk yang aku udah review sebelumnya, cuma nggak terlalu lengkap nih. Nah, kalian juga ada yang minta aku untuk review versi lengkapnya. Jadi hari ini kita akan nge-review Yuja Niacin Starter Kit. Jadi pertama aku bakal jelasin dulu produknya satu-satu, fungsinya apa, kandungannya apa, dan gimana cara pakainya itu bakal aku jelasin dulu. Setelah ini baru kemudian aku bakal nge-review menurut pemakaian aku beserta hasilnya di aku. Terus aku bakal ngejawabin pertanyaan kalian seputar Yuja Niacin, pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah aku bikin question boxnya di Instagram aku. Dan di section terakhir aku bakal bikin giveaway terakhir aku sekaligus pemenang giveaway minggu ini. Jadi tetap stay tune sama videonya. So, let's get started. Nah, kalau misalnya kalian nonton video ini dan kalian pengen ngeliat review lebih lengkap mengenai sleeping mask dan serumnya, karena aku udah pernah bikin reviewnya sebelumnya, kalian bisa cek di videoku yang ini, atau aku akan nanti letakin linknya di bawah biar kalian bisa nonton dulu, baru kalian kembali lagi ke sini untuk mengetahui review lebih lengkap tentang Yuja Niacin ini. Jadi satu paket starter kit dari Yuja Niacin ini isinya udah ada tonernya, udah ada serumnya, udah ada gel cream, dan udah ada sleeping masknya lengkap di satu tempat ini. Dan ukurannya itu pas buat 1 bulan kalian cobain. Makanya namanya tuh 30 Days Brightening Starter Kit. Secara umum Yuja Niacin ini punya 3 keunggulan kenapa dia lebih baik daripada produk-produk yang lainnya. Yang pertama, Yuja Niacin ini mengandung sebuah Vita Energy itu dari Goheng Yuja yang gunanya untuk mengembalikan skin glow kita. Siapa yang mau glowing di sini? Yuja Niacin adalah jawabannya. Yang kedua adalah dia mengandung niacinamide. Kita semua tahu di sini kalau niacinamide itu adalah dewa dari segala dewa, ingredientsnya buat brightening ya. Jadi kita udah nggak usah ngeraguin lagi niacinamide. Dan yang ketiga, Sunbae Yuja Niacin ini sudah melewati tes iritasi kulit, dimana ini udah free dari 20 chemical yang bisa membuat kulit kita jadi iritasi dan memungkinkan orang-orang yang mempunyai kulit sensitif buat bisa ikutan pakai Yuja Niacin. Oke, itu pengetahuan umumnya dulu, aku kupas kulitnya dulu mengenai Yuja Niacin, dan sekarang kita bakal lanjut ke produknya satu persatu. Oke, pertama ada Yuja Niacin Brightening Toner. Di sini brightening tonernya mengandung 90% ekstrak yuja dan 5% niacinamide. Yang klaimnya adalah tonernya ini mampu menyegarkan dan memoisturizer wajah kita. Dan di sini dia juga ngeklaim kalau dia itu blemish care sama low pH toner. Dan yang gak kalah penting adalah baunya itu sama sekali bukan bau sintetik. Jadi ini adalah bau yang benar-benar dari si Goheng Yuja ekstraknya. Ini teksturnya kayak gini ya, tuh. Jadi cair banget dan gampang banget nyerap ke wajah kita, tuh. Jadi dia tuh non sticky ya, jadi dia enak banget buat dipakai dan gampang banget nyerapnya. Ini kalian bisa lihat. Dan wanginya benar-benar enak banget, bau citrus kayak wangi kulit jeruk. Jadi enak banget. Lanjut, ini ada Yuja Niacin Blemish Care Serum. Aku juga udah pernah ya bicarain serum ini. Jadi dia juga mengandung Vita Energy juga sama kayak tonernya, sebanyak 82% Goheng Yuja ekstrak dan mengandung 5% niacinamide. Dan serum ini udah teruji untuk bisa memberikan sebuah peningkatan atau sebuah perbaikan pada orang-orang yang memiliki dark spot, yang memiliki freckles, dan memiliki melasma. Dan serumnya ini ngeklaim kalau dia itu bisa bikin wajah kita fresh dan dewy dalam satu waktu tanpa ngerasa sticky sedikit pun. Ini dia lebih kayak agak kental gitu, tapi tetap cair-cair kental gitu ya. Jadi dia teksturnya nggak terlalu berat, juga gampang nyerap di kulit kita. Kalian bisa lihat ya di sini. Teksturnya enak banget, tuh. Jadi bener-bener ngehidrasi banget ya, dia nggak bikin kering sama sekali di kulit aku. Lanjut sekarang ke Yuja Niacin Brightening Moisturize Gel Cream. Nah, dia ini mengandung 90% Vita Energy sama kayak tonernya. Nah, karena dia itu bentukannya gel, jadi dia lebih cepat menyerap di wajah kita. Dan bentukannya yang kayak tube, ini memungkinkan kita buat bisa pakai dimanapun dan kapanpun, karena benar-benar sangat simple dan tidak bikin ribet ya bentukannya. Jadi kayak bener-bener simple banget, aku suka. Dan si gel creamnya ini bisa membantu kulit yang iritasi karena
stimulus dari eksternal. Misalnya kayak kalian salah pakai produk suatu skincare, atau kalian iritasi karena matahari, ya pokoknya yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal itu bisa dibantu pakai gel cream. Jadi lebih bisa untuk mengatasi kulit-kulit yang iritasi. Ini bentuknya gel tapi super duper enak banget dan gak sticky sama sekali. Nih ya, kalian bisa lihat dia gel bening gitu. Dan kalau dibaurin nih, bisa kalian lihat sendiri ya, enak banget teksturnya tuh. Oke, lanjut, ini adalah produk kesayangan tercinta, terkasih, yaitu Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask. Kalian udah tahu pasti aku cinta banget sama sleeping mask ini. Ini mengandung 70% Yuja ekstrak, dimana Yuja ekstraknya ini bisa memungkinkan kita bangun pagi setelah pakai sleeping mask itu dengan kulit yang lebih cerah. Dan yang spesial dari si sleeping mask ini adalah ini brightening sekaligus revitalization buat skin kita, atau revitalization itu kayak menghidupkan kembali gitu loh kulit kita. Jadi dia tuh udah 2-in-1 special care dalam satu produk ini. Jadi udah bikin brightening tapi juga udah bisa bikin wajah kita tuh merasa hidup kembali. Teksturnya ini enak banget, juga gel, gampang banget nyerapnya. Jadi dia tuh nggak sticky sama sekali. Dan yang paling aku suka, ini tuh udah kayak aromaterapi. Jadi dia selain bikin wajah kita lebih brightening, terus lebih terhidupkan kembali, dia ini juga bikin aromaterapi sendiri buat hidung kita, biar tidur kita tuh lebih nyenyak. Dan sekali lagi ya, tolong dicatat, no artificial fragrance. Semuanya, produknya 4-4-nya dari Yuja Niacin ini harumnya itu alami dari Yuja ekstraknya. Jadi nggak ada sama sekali artificial fragrance. Ini juga mirip sama gel creamnya, cuma dia warnanya lebih butek, lebih putih ya. Nggak, warnanya tuh bukan bening, karena yang lainnya warnanya bening. Kalau si sleeping mask ini lebih ke warna putih, agak ke kuning-kuningan. Dan baunya lebih kuat daripada 3 produk lainnya. Dan benar-benar nge-moisturize banget nih. Wow, kalian bisa lihat ya di sini kulit aku tuh. Kalian bisa lihat mana yang terhidrasi dengan baik dan mana yang kering. Jadi ini enak banget ya, sleeping masknya kesayangan aku banget. Kalian pasti tahu aku cinta banget sama sleeping mask ini. Kalau kalian nyobain satu starter kit ini, itu worth it banget ya. Karena ini emang bener-bener masih banyak sisanya. Aku udah pakai sebulan dan masih nyisa. Kayaknya bisa dipakai 1,5 bulanan. Ini tonernya aku pakai tiap hari, pagi dan malam. Ini sisanya masih set kayak segini. Kalian bisa lihat nggak sih nih? Sisanya masih segini. Dan ini kayak isinya masih banyak dan bisa dipakai setengah bulan lagi. Nah, itu dia informasi mengenai produknya. Sekarang aku bakal jelasin gimana tahap untuk pakai si starter kitnya. Jadi untuk pertama di pagi hari, kalian pastiin kalau kalian pakai facial wash. Nah, setelah kalian pakai facial wash, kalian pakai tonernya 3-4 tetes saja cukup, pakai kapas, di tap-tap ke seluruh muka. Terus kalian lanjutin pakai serumnya. Aku juga pakai serum ini 2-3 tetes di tangan dulu, baru aku ratain ke muka aku. Nah, selanjutnya aku bakal pakai gel cream. Nih ya, pakai gel creamnya. Setelah aku pakai serum, aku pakai gel creamnya. Nah, kalau misalnya kalian di siang hari bakal pergi kemana-mana, karena ini cuma krim dan moisturizer, jadi kalian masih butuh sunscreen buat melindungi kalian dari sinar matahari. Kalau buat di malam hari, setelah kalian pakai double cleanser, kalian pakai facial wash, kalian mulai pakai toner. Nah, setelah pakai toner, kalian pakai serumnya. Setelah pakai serum, kalian pakai gel creamnya. Dan setelah pakai gel cream, kalian lanjut pakai sleeping mask. Nah, kalau kalian punya obat total jerawat atau punya obat spot tertentu, kalian bisa pakai di setelah atau sebelum sleeping mask. Kalau wajah kalian cukup sensitif atau cukup kering, kalian bisa pakai setelah pakai sleeping mask. Tapi kalau kulit kalian baik-baik aja, yang cenderung normal, lebih ke berminyak, lebih oke, kalian bisa pakai obat total jerawat atau obat spot kalian itu sebelum dari sleeping mask. Terus nanti bakal dilewatin aja sleeping masknya, jangan sampai kena yang bagian yang di total. Tapi kalau aku sih lebih nyaman setelah pakai sleeping mask baru aku pakai obat total itu. Nah, gunanya si toner ini lebih ke mencerahkan wajah kalian yang kusam. Kalau serumnya ini lebih bekerja kuat itu di dark spot. Jadi kalau misalnya kalian punya dark spot, si serum ini bisa membantu untuk memudarkan dark spot yang ada di wajah kalian. Nah, kalau gel creamnya ini mengandung cool calming sekaligus brightening care gitu. Yang tadi udah aku bilang kalau dia ini bisa sebagai anti iritasi untuk wajah kalian. Kalau sleeping masknya ini fungsinya lebih ke brightening care all night. Jadi kayak semalaman dia akan memberikan brightening care ke wajah kalian. Jadi aku jelasin dikit ya, kalau si Yuja Niacin ini
itu udah alkohol free. Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif itu bisa terselamatkan memakai Yuja Niacin karena dia udah alkohol free. Dan jujur kulit aku juga sensitif sama alkohol, jadi bener-bener sayang banget sama Yuja Niacin karena dia udah alkohol free. Nah, Yuja Niacin ini juga udah mengandung antioksidan, itu karena dia itu mengandung Yuja ekstrak tentunya. Terus ada ascorbic acid. Ascorbic acid ini adalah vitamin C karena dia berasal dari sebuah jeruk ya. Jadi ini juga ada vitamin C di dalamnya, banyak-banyak vitamin, gak cuma vitamin C doang. Di sini juga udah ada arbutinnya sebagai antioksidan. Di sini yang mendukung Yuja Niacin kenapa dia bisa skin brightening itu adalah dia ini mengandung niacinamide otomatis ya. Ada arbutinnya juga, ada vitamin C-nya juga, ada turunan dari vitamin C-nya juga, dan ada Yuja ekstrak itu sendiri. Nah, niacinamide di sini juga bisa berfungsi sebagai moisturizer. Jadi nggak usah khawatir kulit kalian bisa kering karena di sini juga udah niacinamide. Jadi bisa membantu buat kalian yang kulitnya kering di luar sana. Jadi aku bakal tunjukin video kondisi wajah aku dari pertama kali aku pakai Sanbaimi Yuja Niacin ini sampai dengan 1 bulan setelah pemakaian Yuja Niacin starter kit ini. So ini adalah bentukan muka aku hari pertama aku pakai seperangkat Yuja Niacin. Di hari ketiga sempat bikin aku shock soalnya ini hasilnya udah kelihatan banget ya, lebih cerah daripada hari pertama aku pakai Yuja Niacin. Di hari keempat aku ngecat rambut dan yang terjadi adalah aku alergi sama cat rambut yang aku pakai. Jadinya kayak gini, bentol-bentol, merah, dan ini gatel banget jujur. Tapi aku tetap pakai Yuja Niacin. Berita baiknya adalah 3 hari setelah kejadian sial itu mukaku kembali mulus seperti ini tanpa bekas. Dan berita baiknya lagi adalah di hari ke-12 muka aku udah se-glowing ini. Tapi 2 hari kemudian hal buruk ini terjadi padaku. Aku alergi sama salah satu produk makeup dan jadilah beruntusan. Dan lagi-lagi Yuja Niacin menjadi penyelamat. Beruntusannya hilang cuma dalam 2 hari dan tanpa bekas. Halo, selamat datang di hari ke-21. Halo, iya, day 25 bisa bicara dengan glowing? Oh, saya sendiri. Annyeonghaseyo, selamat datang di day 30. Song Hye Kyo numpang lewat. Oke, sebelum kalian nanya, aku pakai facial wash apa? Aku pakai facial washnya dari Elsa Skin Brightening Foaming Cleanser yang kayak gini. Selama aku pakai si produk ini, dan aku pakai produk ini itu dari pagi dan malam. Jadi 2 kali sehari, seperti urutan yang aku bilang tadi. Nah, kalau pagi aku cuma pakai tambahan Daily Protection Gel dari Elsa Skin ini buat sebagai sunscreen, tapi jarang juga sih karena kita di rumah aja selama ini. Jadi aku kalau misalnya keluar bentar doang pakai Daily Protection Gel ini. Selebihnya aku pakai Yuja Niacin itu rutin selama 1 bulan dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri di video yang udah aku tunjukin. Produk knowledge-nya udah, reviewnya udah. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab tentang Yuja Niacin. Oke, aku akan jawab pertanyaan yang pertama. Cocok atau enggak buat kulit sensitif? Seperti yang udah aku bilang di awal, ini tuh udah melewati skin irritation testing. Jadi dia itu udah ngecek tingkat iritasinya di kulit kita yang memungkinkan kalian kulit sensitif bisa pakai Yuja Niacin. Tapi yang namanya kondisi muka, kondisi wajah itu beda-beda tiap orang. Ada orang yang kulitnya sensitif banget sama A, sama B, sama C. Nah, kalau misalnya kalian kulitnya sensitif sama niacinamide, otomatis kalian nggak bisa pakai Yuja Niacin gitu. Udah pernah make dan ada rasa cekit-cekit pas make, itu pertanda kalau di kulit kalian ada yang luka atau ada yang beruntusan atau ada bagian kulit kalian yang terbuka. Makanya dia itu lebih cekit-cekit, tapi itu cuma semacam penyesuaian aja. Setelah itu dia bakal baik-baik aja. Karena waktu aku kulitnya beruntusan, aku pakai Yuja ini itu bener-bener perih banget pakai Yuja, tapi habis itu hilang, beruntusannya hilang gitu. Jadi itu kayak semacam penyesuaian aja dari kulit kalian yang lagi kebuka atau lagi luka pakai si skincare ini. Pertanyaan selanjutnya, bikin ketergantungan atau enggak? Enggak, jawabannya enggak. Karena aku udah make banyak banget ya produk Sanbaimi dan hampir semua produk Sanbaimi itu enggak ada yang ketergantungan di wajah aku. Jadi karena aku udah nyobain, aku bisa bilang kalian ini enggak ada yang bikin ketergantungan. Untuk kulit kombinasi bisa enggak? Sesungguhnya ya, Yuja Niacin ini cocok untuk yang kulitnya kering, yang kulitnya berminyak, yang kulitnya berjerawat, yang kulitnya kombinasi. Kenapa? Karena dia punya niacinamide. Buat orang-orang yang kulitnya kering, pakai niacinamide bisa jadi moisturizer. Buat orang-orang yang kulitnya kombinasi, pakai niacinamide dan Yuja itu bisa bikin wajah kalian jadi balance. Jadi dia nggak kombinasi lagi, melainkan udah mulai ke normal, ya kan? Nah, buat kalian yang acne prone bisa banget pakai Yuja Niacin. Kenapa? Karena niacinamide itu salah satu anti acne. Jadi ada anti jerawat
di dalam Eugenia Chin. Tapi lagi-lagi aku ingatkan, semua kondisi orang itu beda-beda. Jadi tiap orang punya kondisi yang beda-beda. Ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya kalian gak cocok ya berarti di stop aja gitu. Lanjut, bisa dipakai umur berapa? Jadi ini sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian SMP udah ngerasa wajah kalian perlu di skincarein, itu ya udah skincarein aja, karena nggak ada umur minimal untuk pakai Eugenia Chin. Tapi ya di logika aja gitu, masa sih anak SD kelas 1 udah pakai skincare gitu. Karena sesungguhnya skincare itu dipakai sedini mungkin guys. Jadi nggak peduli kalian mau SMP, SMA, umur 15 tahun, 10 tahun, kalau kalian udah butuh pakai skincare ya dipakai aja. Karena skincare itu membantu untuk maintain wajah kalian biar nggak tambah parah. Bisa dicombine sama produk apa aja. Kayaknya kalau Eugenia Chin aman-aman aja dipakai sama skincare manapun. Dia cuma punya kandungan Eugia Extract sama niacinamide, dimana niacinamide ini bisa cocok dan nggak ngaruh kalau digabung sama beberapa banyak produk ya. Cuma kalau kalian kulitnya agak lebih sensitif, kalian hindarin aja pemakaian skincare yang mengandung acid atau mengandung asam, misalnya kayak asam salisilat atau AHA, BHA, PHA, itu dihindarin aja karena di sini ada sedikit, nggak nyampe 1% sih ya, tapi ada sedikit kemungkinan untuk kontra sama vitamin C-nya yang ada di sini karena dia mengandung vitamin C. Jadi dihindarin aja produk yang mengandung acid lainnya. Lebih rekom yang mana? Ini banyak banget pertanyaannya. Dari keempat produk dari starter kit-nya Eugenia Chin, yang paling aku suka dan yang paling aku cinta adalah sleeping mask-nya. Lanjut, cocok atau enggak buat cowok? Gini ya, kalau skincare mau cewek mau cowok itu cocok-cocok aja. Jadi nggak ada kata-kata atau penelitian yang menunjukkan kalau niacinamide itu cuma cocok di cewek, tapi di cowok enggak, itu nggak ada. Jadi semua skincare yang dipakai sama cewek di dunia ini, lo semua cowok bisa pakai. Apakah wajah makin lembab? Jawabannya iya. Nggak usah diraguin lagi karena di sini semua produknya benar-benar ampuh banget buat orang yang kulitnya kering, karena dia bisa nge-moisturize banget. Bikin kulit muka tambah kering nggak? Kalau di aku sih enggak ya, nggak bikin kering sama sekali. Jadi dia cuma bikin moisturize itu dalam jangka cukup gitu loh. Jadi nggak bikin kering, juga nggak bikin terlalu berminyak. Jadi so-so lah. Jadi nggak kering juga nggak berminyak. Jadi oke gitu. Kalau masih ada jerawat aktif boleh pakai ini, nggak bikin tambah radang, nggak. Jawabannya tergantung kondisi kulit kamu. Ada orang yang terlalu sensitif sama niacinamide, ada yang orang pakai niacinamide justru bakal bikin jerawat dia matang dan cepat hilang gitu. Kalau kalian wajahnya agak sensitif, mungkin agak dihindari aja karena beberapa orang juga kalau pakai niacinamide itu malah makin meradang gitu. Produk ini apa cuma untuk mencerahkan wajah saja? Jawabannya kalian pasti tahu. Enggak, dia gak cuma untuk brightening doang, gak cuma untuk mencerahkan wajah doang, tapi dia juga bisa jadi anti acne, bisa buat produce kolagen juga karena dia punya vitamin C di dalamnya, ada niacinamide juga buat anti aging, bisa buat moisturize kulit, bisa buat glowing skin. Jadi udah produk lengkap, nggak cuma untuk mencerahkan aja, cuma yang terutama adalah untuk mencerahkan gitu ya. Oke, selanjutnya aman untuk bumil dan bikin ketergantungan nggak? Ketergantungan udah aku jawab. Untuk bumil, nah ini aku udah sempat baca-baca juga di beberapa referensi. Ini masih menjadi perdebatan sih ya, karena ada niacinamide di dalam Eugenia Chin. Ini niacinamide-nya ini nih yang masih jadi perdebatan antara boleh atau enggak. Karena kalau retinol kan jelas ya nggak boleh sama sekali buat ibu menyusui, ibu sedang hamil itu nggak boleh sama sekali. Tapi kalau niacinamide ini masih jadi perdebatan. Ada yang bilang nggak boleh sama sekali dan ada yang bilang boleh tapi dengan kadar paling maksimal tuh 5 mg. Nah, untuk menghindari perdebatan ini dan terjadi yang tidak lebih baik dihindari aja. Jadi menurut aku untuk bumil bukan berarti ini nggak safe buat kalian, tapi sebaiknya dihindari aja ya. Cocok nggak kak buat kulit berminyak dan pori-pori besar? Cocok banget. Ada niacinamide, jadi jangan sedih Shay. Apa Eugenia Chin bisa dipakai sama produk yang ada kandungan salicylic acidnya? Masih menjadi perdebatan sih, karena ada vitamin C juga di dalamnya. Jadi menurut aku dihindari aja. Takutnya ada 2 acid di sini malah kamu kulitnya jadi iritasi. Tuh, jadi menurut aku dihindari aja. Paket mana yang cocok untuk menghilangkan flek? Sama kalau flek sudah selesai, mana enaknya pakai yang mana? Maksud kamu produk ini. Kalau misalnya produk ini yang buat flek itu lebih ke serumnya. Tapi kalau misalnya kamu udah selesai pakai serumnya, terus kamu cuma mau maintain doang, kayak kamu cuma butuh sleeping mask-nya doang menurut aku. Atau pakai antara krim atau sleeping mask-nya. Sleeping mask-nya buat kamu tiap tidur, krimnya kamu pakai tiap kamu punya iritasi atau punya beruntusan.
Oh iya kak, sama misal pakai produk ini itu kan perawatannya aja. Facial foamnya pakai apa? Aku facial foamnya pakai Elsa Skin Brightening Foaming Cleanser ya. Dan kalau kalian nanya sunscreennya juga pakai Elsa Skin Daily Protection Gel. Ini bisa nggak sih buat acne prone kaca? Bisa banget karena dia punya niacinamide, ada anti acne-nya. So ya itu pertanyaan-pertanyaannya, semoga udah terjawab semua dan aku emang udah jawabin semua kayaknya, dan semoga kalian cukup puas sama pertanyaannya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kalian bisa komen aja di bawah, ntar aku bakal balesin komennya. Sekarang kita lanjut ke section giveaway. Oke, giveaway minggu lalu udah pakai makeup, berarti kalian tahu minggu ini adalah skincare. Please jangan teriak dulu, tolong tenang, jangan heboh. Oke, karena giveaway minggu depan hadiahnya adalah tada! Aku bakal ngasih satu paket Eugenia Chin Starter Kit untuk satu orang pemenang di minggu depan. Gimana? Udah sangat tertarik kan? Gimana? Aku udah cinta banget sama produk ini dan aku ingin membagikannya ke kalian. Udah gak sabar banget. Dan kita harus bersedih bersama-sama karena ini adalah giveaway terakhir aku, yang otomatis minggu depan adalah pengumuman giveaway terakhir ya untuk minggu depan. Jadi kalian doain aja lah ya aku lancar rezekinya biar bisa ngasih kalian giveaway lagi ke depannya ya. Semoga dengan bertambahnya subscriber juga aku memberikan manfaat yang banyak buat kalian. So, udah gak sabar ya sama rulesnya ya? Udah gak sabar buat dapetin Eugenia Chin? Iya, caranya agak gampang-gampang susah ya buat dapetin Eugenia Chin, karena ini agak picky aku milih pemenangnya. Jadi step 1 kalian pasti udah tahu, harus banget subscribe YouTube channel aku, like video ini. Kalian komen di bawah kenapa kalian pengen banget dapetin Eugenia Chin Starter Kit ini, kenapa kalian penasaran. Kalian tulis di bawah, jangan lupa sertain hashtag fenomenal kita, hashtag RafcaOTW 20k subscriber, dan hashtag Rafca giveaway. Terus kalian cari description box, itu aku udah nyediain G-form. Kalian isi G-formnya dengan sepenuh hati ya. Kalau bisa kalian isi semua malah lebih bagus, karena semakin banyak kalian benar, semakin banyak kalian mengisi, itu akan semakin besar peluang kalian untuk mendapatkan satu set Eugenia Chin Starter Kit yang fenomenal ini. Nah, yang di YouTube udah selesai nih. Sekarang kalian beranjak ke Instagram aku, udah harus nge-follow Instagram aku. Terus kalian cari deh postan Instagram aku yang berhubungan dengan giveaway kita hari ini. Kalian like postingannya, kalian share ke Instastory kalian, tag 3 teman kalian, dan tag aku. Jangan lupa pakai hashtag RafcaOTW 20k subscriber dan hashtag Rafca giveaway. Terus kalau kalian udah selesai melakukan semua rulesnya seperti biasa, jangan lupa untuk ketik dan di komen Instagram aku, ketik dan hashtag RafcaOTW 20k subscriber, hashtag Rafca giveaway. So gitu aja, gampang kan caranya buat bisa dapetin Eugenia Chin Starter Kit, ya kan? Gampang-gampang susah. Jangan sampai kalian kena jebakan Batman ya. Jadi tolong diikuti semua rulesnya dengan baik. Pengalaman dari giveaway sebelumnya itu banyak yang nggak ikutin rulesnya dengan baik. Entah nggak pakai hashtag, entah nggak bikin story, atau entah nggak komen di Instagram ya, kayak gitu udah blacklist lah ya. Jadi kalian gak mungkin jadi pemenangnya kalau kalian ketinggalan satu rules aja. Oke, untuk pemenang minggu ini aku agak sedikit picky ya, karena ternyata kalian setengahnya tidak mengikuti rules dengan baik. Misalnya kalian komen di bawah di YouTube channel aku, tapi kalian gak bikin snap story atau Instagram story di Instagram kalian. Kalian gak ngikutin yang komen dan pakai hashtag di Instagram aku. Ada juga yang udah nge-share story, udah ketik dan, tapi dia nggak pakai hashtag di story-nya gitu. Karena aku udah bilang pakai hashtag di story-nya, tapi kalian nggak pakai hashtag, jadi aku blacklist. Jadinya setelah aku saring, cuma ada 6 orang yang menaati peraturan dengan baik, kan sayang banget ya. Nah, dari 6 orang ini aku akan memilih 2 pemenang pertama dan yang kedua. Oke, sekarang aku bakal bacain pemenang yang bakal mendapatkan satu set brush beserta eyeshadow. Perempuan cantik beruntung dengan nama YouTube channel, namanya adalah Dwi Septiani. Selamat. Nah, untuk pemenang
selanjutnya yang akan mendapatkan DC Cosmetics beserta Peripera Ink Velvet ini adalah wanita cantik dengan nama YouTube channel Rofia17. Selamat buat Rofia. Itu dia 2 orang pemenang di minggu ini. Selamat buat kalian berdua. Terima kasih udah mengikuti rulesnya dengan baik, dan terima kasih udah menginspirasi aku dengan cerita kalian yang panjang. Dan ini sangat-sangat menyentuh dan bisa menjadi inspirasi buat kalian di luar sana ya. Terima kasih buat yang udah ikutin giveaway minggu ini. Semoga kalian terus diberi kesehatan. Semoga pokoknya kalian baik banget deh ngikutin giveaway aku. So ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat di like, jangan lupa buat di subscribe, jangan lupa buat di share teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. See you in the next video and thank you for watching. Bye.